Shalom warga kerajaan. Apa kabar semuanya? Saya berharap setiap kita aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaannya yang luar biasa. Sebab Tuhan kita disebut Immanuel. Arti Immanuel adalah God be with us. Tuhan beserta kita. Tapi juga God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Tapi jangan lupa juga God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Oh, haleluya. Saya rindu sekali sharing kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yaitu saya akan bicara tentang bagaimana kita menyatakan kerajaan Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ayat yang mendasarinya dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Nah, warga kerajaan dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin tahu dari manakah kata kerajaan pertama kali muncul di Alkitab, ya di ayat Kejadian 1 ayat 26 ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti inilah tujuan utama kenapa manusia diciptakan. Ya, tujuan utama manusia diciptakan bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal. Nggak ada salahnya loh ya, kalau kita jadi kaya, kita terkenal karena kita berusaha, bekerja keras, dan meningkatkan kualitas hidup, lalu jadi kaya dan terkenal. Itu tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama kehidupan kita. The main goal of our life is not to be rich nor to be famous, but to be like Jesus. Christ likeness. Keserupaan dengan Tuhan, itulah tujuan utama hidup kita. Sebab itu, untuk membimbing kehidupan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan, mari kita mengevaluasi hidup kita sehari-hari. Apakah kita semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus? Apakah pekerjaan yang kita handle, bisnis kita, apapun yang kita handle membawa kita semakin menyerupai Tuhan Yesus? Apakah saudaraku dikasih Tuhan, pelayanan bahkan yang kita bangun membawa hidup kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus? Bila tidak, saya mengajak kita untuk mengevaluasi apa yang membuatnya tidak membawa kita menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan berjalan pada tujuan, dan itu akan terjadi yang disebut dengan penyimpangan yang akan membahayakan kehidupan setiap kita. Alkitab berkata ada banyak jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju jurang maut. Sebab itu, mari kita ingat tujuan hidup kita yang paling utama, menjadi serupa seperti Kristus. Ada ungkapan berkata, the main thing is to keep the main thing, the main thing. Hal yang utama adalah tetap menjaga yang utama, tetap menjadi yang utama. Yang utama dalam diri kita adalah menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu dalam keserupaan seperti Tuhan itu, Tuhan memberikan manusia berikutnya adalah penugasan. Let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat, manusia diberikan kekuasaan oleh Tuhan. Bukan untuk menguasai manusia yang lainnya. Apalagi menjajah manusia yang lain. Kita diberikan kekuasaan. Untuk apa? Untuk mengelola bumi dan isinya. Untuk mengelola fasilitas-fasilitas yang Tuhan sediakan. Jadi kita harus ingat baik-baik. Makanya berkuasa datang setelah keserupaan. Sebab kalau tidak ada keserupaan dengan Tuhan, langsung berkuasa, muncullah pemimpin-pemimpin otoriter, diktator, dan yang sangat mengerikan dalam pemerintahan mereka. Baik pemerintahan secara pemerintahan umum maupun pemerintahan di dalam keluarga kita. Dan kata berkuasalah, bahasa Inggris dipakai have dominion. Kata Ibrani yang dipakai adalah radah. Kata radah mengandung beberapa pengertian. Yang pertama adalah to govern, memerintah. Tapi yang kedua adalah to be his representative on earth.
Jadi menjadi perwakilannya, menjadi perwakilan kerajaan sorga di planet bumi. Nah, kata kingdom kali pertama muncul di Kejadian 1 ayat 26. Di mana manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan, tapi juga manusia menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini luar biasa sekali ya, sebuah penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kerajaan Allah lewat kehidupan setiap kita. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa manusia pertama gagal. Mereka jatuh dalam dosa, mereka melawan ketetapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kuasa kerajaan Allah, menjadi perwakilan kerajaan Allah dicabut dari kehidupan Adam dan Hawa. Dan itu berlangsung dari generasi kepada generasi. Generasi kepada generasi. Sampai suatu saat Tuhan menemukan ada satu bangsa kecil. Dibela, disertai, diberkati. Tapi bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, kesukaannya melawan Tuhan. Siapa dia? Bangsa Israel. Di mana bangsa ini sampai akhirnya berpaling meninggalkan Tuhan. Dan mereka kembali kepada patung-patung. Penyembahan-penyembahan berhala melukai hati Tuhan. Singkat cerita, Dewan Musyawarah Sorga menimbang, menetapkan, memutuskan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, diutus oleh Bapa Sorgawi. Melakukan inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Nah, ini menarik sekali. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan cuma untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Tapi misi utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah itu dapat dinyatakan di planet bumi kepada manusia. Sehingga manusia yang percaya kepadanya menjadi perwakilan kerajaannya di muka bumi ini lagi. Warga kerajaan dikasih oleh Tuhan, saya bisa tunjukkan buktinya bahwa Yesus datang bukan untuk membangun ataupun membuat agama baru. Tapi Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah nyata di muka bumi ini. Khotbah pertama Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 17 setelah dia puasa 40 hari dan setelah dicobai iblis 3 kali dan dia menang. Dia berkata begini, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu khotbah pertama. Dia sudah bicara tentang kerajaan sorga. Tapi diawali dengan kata apa? Bertobatlah. Kata bertobat di situ adalah metanoia. Change the way of your thinking. Perubahan pola pikir. Bertobat itu bukan cuma sekedar, oh dulu saya berzina sekarang saya berhenti. Oh dulu saya terlibat pornografi sekarang saya berhenti. Bertobat itu selalu dimulai dengan perubahan pola pikir. Kalau saudara cuma berhenti melakukan dosa dan saudara tidak melakukan lagi, kalau tidak dirubah pola pikir, kita akan berbuat lagi di suatu waktu yang akan datang. Sebab itu pertobatannya sejati dimulai dengan merubah belief system, pola pikir kita yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Nah, warga kerajaan Tuhan berkata bertobatlah, selaraskan, ya, ubah pola pikirmu, selaraskan dengan firman Tuhan. Kenapa alasannya? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini menarik sekali. Kata kerajaan di sini dalam bahasa Yunani adalah basileia, berasal dari dua suku kata kingdom, dari kata king and domain. King raja, domain wilayahnya. Jadi kerajaan Allah itu adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Kalau pemerintahan Kristus nyata dalam kita, di antara kita, bersama kita, there is no space for sin anymore. Tidak ada ruang buat dosa buat setiap kita. Kalau enggak, maka kita akan jadi manusia-manusia yang munafik. Bahkan pendeta pun bisa munafik. Waktu pelayanan, waktu khotbah, wah ya kelihatan keren. Tapi dalam hidup sehari-hari belum tentu. Belum tentu sekalipun hamba Tuhan pun mengizinkan pemerintahan Kristus berkuasa dalam hidupnya, di dalam dirinya, di antaranya, dan bersama-sama. Oleh sebab itu penting sekali menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah ini. Saya tidak mau sekedar kita beragama, ya, tapi kita mau menjadi pelaksana kehendak Tuhan, menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Nah, saya akan buktikan betapa Tuhan datang untuk menegakkan kerajaan Allah. Bahkan waktu dia mengajar murid-muridnya tentang berdoa.
Dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Dia mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, lalu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia mengajarkan tentang bagaimana kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di sorga. Kenapa? Karena itulah misi utama Yesus datang untuk menegakkan kembali kerajaan Allah di planet bumi ini. Waktu dia mengajar hidup dalam prioritas, dia mengajarkan bahwa hidup tidak boleh sembarang mengalir. Saya banyak ketemu orang, bagaimana keadaanmu, bagaimana bisnismu? Mereka menjawab, mengalir aja Pak. Pertanyaan saya, mengalir kemana? Kalau yang satu ini boleh ya mengalir. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Apa itu? Bengawan Solo dintak dindung dintak dindung. Silakan Bengawan Solo alirnya mengalir sampai ke laut. Tapi hidup saudara, hidup saya tidak boleh sembarang mengalir. Kita harus punya tujuan. Kita harus punya prioritas dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, telah dibuktikan lewat berbagai survei. Orang yang berhasil, orang yang mengerti prioritas hidupnya apa. Mana yang harus didahulukan. Dan Tuhan Yesus mengajar supaya hidup kita punya prioritas apa. Cari dahulu apa? Kerajaan Allah serta kebenaran. Lalu ada bonus. Semuanya akan ditambahkan. Itu bicara apa? Berkat-berkat cuma bonus. Jangan dibalik saudaraku. Ya, banyak orang nggak ngerti yang dikejar berkat. Bahkan di mimbar gereja banyak pengkhotbah menjelaskan tentang pentingnya berkat. Ya saudaraku, muncullah istilah, bukan istilah lagi, sebuah keyakinan tentang the prosperity gospel. Injil kemakmuran. Ini berbahaya saudaraku ya. Saya percaya Tuhan mampu memberkati kita. Tapi berkat itu bukan merupakan tanda awal. Bukan tanda utama penyertaan Tuhan dalam diri kita. Yang Tuhan mau adalah kalau kita mengedepankan pemerintahan Tuhan di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Maka itu jadi sebabnya. Maka bonusnya adalah berkatnya. Anda beli rumah satu dapat bonus televisi atau AC. Itu biasa. Tapi yang nggak biasa adalah kalau kita beli televisi atau satu AC. Mau berharap dalam satu rumah. Mendapat satu rumah. Saya mau katakan kepada setiap kita. Ada banyak orang Kristen begitu. Yang dikejar berkat-berkat. Pasti mereka akan kehilangan kerajaan sorga. Tapi kalau Anda mengedepankan kerajaan sorga dan hidup benar, ya kata kebenaran di situ mengacu kepada posisi benar, hubungannya benar, Tuhan pasti, tentu berkat itu pasti mengejar kehidupan setiap kita. Haleluya. Lalu kemudian Yesus mengajarkan lagi perumpamaan tentang kerajaan Allah berulang-ulang di dalam Alkitab. Sampai satu kali dia memberitahukan tentang tanda-tanda kedatangannya lagi. Ada tanda awal, ada tanda utama. Tanda awal dalam Matius pasal 24. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita temukan tanda-tanda awal itu misalnya apa itu? Yaitu terjadinya gempa bumi lah, kelaparan lah. Lalu ada peperangan lah, pengajaran sesat lah. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi Tuhan menyebutkan itu cuma baru tanda awal. Belum kesudahannya. Ya, hari-hari ini banyak orang disibukkan dengan ikut seminar-seminar akhir zaman. Bagus-bagus saja sih. Tapi seringkali kita ditakut-takuti dengan berita apa? Awas, nanti ada chip yang dipasang di tangan dan di di dahi kita, saudaraku. Ya, saya beritahu kepada saudaraku dikasih Tuhan. Menurut saya, ini bukan masalah benda chipnya. Itu bicara tentang pola pikir, saudaraku dikasih Tuhan. Mari saya mau katakan kepada setiap kita, jangan tak ada lagi berita awas. Wah, ini ada gerakan ISIS di mana-mana. Memang ISIS itu berbahaya. Tetapi saudaraku, ya, kalaupun dia, saudaraku, mulai menyusup, mulai pergerakannya ada di mana-mana, tapi itu bukan akhir dari segala sesuatu. Itu bukan tanda utama Yesus datang. Justru Yesus Kristus datang. Tanda utamanya dia berkata dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini. Nah, bukan Injil kemakmuran atau Injil-Injilan saudaraku. Atau Injil sosial. Tapi the gospel of the kingdom of God. Injil kerajaan Allah harus diberitakan di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Mari saya beritahu kepada Anda yang menyaksikan mimbar Betel ini.
Yesus tidak akan pernah datang sebelum Injil sampai di seluruh dunia. Bersyukur ada pandemi, sehingga semuanya internet, ya, semua pelayanan online, sampai akhirnya saudaraku, di Papua sana jaringan lebih diperluas dan di daerah-daerah sulit pemerintah melakukan diperluas. Apa yang terjadi? Kita lihat banyak YouTuber baru, bagaimana orang-orang mulai memberitakan Injil, dan saya percaya ya ada efek yang positif dari pandemi ini. Injil semakin disebarluaskan, bisa masuk ke rumah setiap orang. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, kalau Injil sampai kepada setiap suku, kaum, dan bahasa, pasti Yesus akan datang. Yesus tidak akan datang sebelum Injil sampai ke mereka. Di Indonesia saja masih ada 33 suku yang disebut UUPG, Unengaged Unreached People Groups. Di mana suku-suku itu belum ada utusan Injil yang sampai ke sana, apalagi ada gereja, belum ada. Nah, saudaraku, di Papua apalagi ada suku yang di pedalaman, suku terasing, mereka belum pernah dengar Injil. Bagaimana Yesus akan datang? Sebab itu, mari kita berkonsentrasi justru apa? Beritakan Injil, muridkan banyak orang, sampaikan kabar baik dalam bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Yesus menekankan prinsip kerajaan Allah dinyatakan. Lalu kita akan teruskan lagi saudaraku. Dan ketika Yesus sudah disalibkan, lalu dikuburkan, tapi hari ketiga bangkit bukan? Dia tidak saudaraku langsung pergi ke sorga. Dia masih butuh 40 hari bersama-sama dengan muridnya berjalan mengajar lagi. Kisah Rasul 3 menjelaskan. Dia berulang-ulang masih berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Rupanya waktu Yesus disalib bahkan bangkit, murid-murid belum ngeh tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Makanya butuh extend 40 hari masih menjelaskan kepada mereka. Begitu mereka siap, Yesus naik ke surga. Jadi sini kita bisa tahu. Lalu dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan para rasul. Dan Rasul Paulus pun menjelaskan bagaimana dia gencar memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Nah, saudaraku, sekarang saya akan bicara bagaimana memanifestasikan menyatakan kerajaan Allah. Saya akan tunjukkan ada 4 unsur kerajaan Allah. Yang pertama, di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Unsur pertama adalah kuasa. Ya, mari saya beritahu. Ketika kita bertobat terima Yesus, waktu kita undang dia jadi Tuhan dan Raja kita, Yesus ada di mana? Ada di dalam hati kita, bukan? Di dalam diri kita. Raja ada dalam diri kita. Kalau Raja ada di dalam diri kita, kerajaannya ada di mana? Kerajaannya pula ada di dalam diri kita. Tidak mungkin kerajaannya, saudaraku, di luar sana. Raja di dalam diri kita, kerajaannya pun ada di dalam diri kita. Nah, unsur-unsur kerajaan ada 4. Yang pertama, kuasa. Yang kedua, 3-4 dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi 4 hal ini adalah unsur kerajaan. Pertama, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada di mana, saudaraku? Ada di dalam diri kita. Jadi cara kerjanya untuk menyatakan kerajaan Allah bukan outside in atau internalisasi, tapi cara kerjanya adalah inside out, bukan outside in, tapi inside out. Dari dalam dinyatakan keluar semuanya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, contoh saya harus berikan kepada kita. Unsur yang pertama tadi adalah kuasa. Bukankah dalam Markus 16 ayat 17 Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Tolong angkat tangan saudara. Kita semua angkat tangan karena kita percaya Yesus. Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang mengusir setan? Anda dan saya dengan nama Yesus. Bukan? Nah, tapi kenapa? Rumah kita begitu di dapur ada suara-suara aneh. Begitu di kamar ada suara-suara aneh, bunyi-bunyi aneh. Yang kita cari siapa? Pendeta. Padahal dalam diri umat orang percaya ada kuasa. Kenapa kita tidak bertindak langsung dalam nama Yesus? Segala kuasa setan yang datang rumah saya pergi. Yang kita cari selalu pendeta. Kalau setiap jemaat ada apa-apa sedikit cari pendeta. Pendetamu mati muda, saudaraku.
Pendeta juga manusia, pendeta juga butuh istirahat. Saudaraku, ngertilah bahwa kuasa di dalam dirimu karena unsur kerajaan, raja juga ada di dalam diri kita. Kolose berkata, Christ in you the hope of glory. Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Sudah ada di dalam diri kita. Termasuk kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus ada di dalam. Sukacita kita itu dari dalam kerjanya mesti dikeluarkan. Saudaraku, bukan karena nonton Sri Mulat, bukan karena stand up comedy, ya. Itu lucu-lucu. Saya juga suka Sri Mulat, saudaraku, ya. Tapi saya mengerti bahwa sumber sukacita sudah di sini. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4, dia berkata, kalau kamu percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan mengalir keluar apa? Aliran-aliran air hidup. Jadi sifatnya inside out, dari dalam keluar. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengeluarkannya? Ini penting sekali. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang kubentuk, umat yang kuproses akan memberitakan kemuliaanku, akan memberitakan kemasyuranku. Ingat, bagaimana mengeluarkan semua unsur-unsur kerajaan? Saudara dan saya harus siap menerima proses-proses kehidupan dari Tuhan. Ini yang seringkali ditolak oleh banyak orang. Ini yang seringkali dihindari. Bahkan ada beberapa orang-orang Kristen ketika ada proses Tuhan datang, kesulitan datang, ditengking malah. Dalam nama Yesus, segala hal yang menyulitkan, segala hal yang menghalangi kami tolak, kami patahkan. Kalau ada malaikat di situ dia ngomong gini, hei, yang ngirim ini Tuhan. Saudaraku, jangan takut proses. Proses menyebabkan kemuliaan dinyatakan. The cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. Saudaraku, mimbar ini yang saya pakai ini dulunya dari kayu dan besi tentunya. Nggak bisa langsung kayu onggoan ditaruh di sini. Nggak bisa. Tentunya saudaraku, kayu harus digergaji. Kayunya harus diamplas. Lalu besinya juga saudaraku harus dilas, diberi panas api, mengalami bentuk. Dan saya bisa pakai sekarang dalam mimbar Betel seperti ini. Semua lewat proses pembentukan. Mau saya katakan saudaraku, kata karakter itu dalam bahasa Yunani ada karaso. Karaso itu artinya diasah. Saudaraku, ada pengasahan maka jadi sebuah karya yang lebih indah. Kalau saudara mengizinkan dibentuk, diproses oleh Tuhan. Mari saya beritahu saudaraku, hasilnya adalah kemasyuran. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, karakter ilahi. Saya kasih ilustrasi bagaimana tiap hari kita mesti sikat gigi. Betul? Nah, waktu kita sikat gigi saudaraku, itu tubuh yang berisi pasta gigi odolnya. Nggak mungkin kita doakan, dalam nama Yesus keluar odol, keluar. Nggak bisa saudaraku ya. Apa yang harus membuat odol itu bisa keluar? Pencet dulu tubuhnya. Begitu ada pencet, maka odolnya keluar. Lalu kita ambil dan kita bisa pakai untuk sikat gigi. Nah, kalau dibayangkan diri kita ini seperti tubuhnya, maka Tuhan seringkali mengizinkan ada tekanan, ada pergumulan, ada difitnah orang, disalah mengerti, gak dianggap remeh, atau apapun kesulitan hidup datang, tantangan datang, seperti kita dipencet. Justru yang keluar adalah seharusnya 4 unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus mengalir keluar. Dan tugas kita mewujud nyatakan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kuasa tidak kelihatan loh saudaraku. Tapi begitu setan kita usir, setan lari menjadi kelihatan. Kebenaran tidak kelihatan. Tapi waktu kita hidupi, mengampuni orang lain yang bersalah, hidup benar di hadapan Tuhan, orang melihat dan itu menjadi kelihatan. Kristus tidak kelihatan, kerajaan Allah tidak kelihatan, unsur-unsur kerajaan tidak kelihatan. Tapi kalau kita hidupi, kita wujud nyatakan lewat pergumulan, tantangan, proses-proses kehidupan akan jadi kelihatan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat kita hidup benar, kita hidup dalam pimpinan kuat kuasa daripada kerajaan Allah. Oh haleluya. Dengan demikian kita bukan sekedar beragama Kristen. Tapi kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat hidup setiap kita. Dan kita berkarya nyata menyatakan kebenaran, menyatakan kuasa, menyatakan
menyatakan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sudah di sini. Makanya perlu tindakan iman untuk mengeluarkan semuanya. Supaya kalau ada tekanan apapun, saudara bisa tetap tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ketika kesusahan datang, pergumulan datang, kita bisa perintahkan jiwa kita. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu kita memuji Tuhan. Lalu kita beriman, bersukacita. Rejoice always, bersukacita senantiasa. Akibatnya, the joy of the Lord is your strength. Sukacita daripada Tuhan menjadi kekuatan kita. Jadi jangan berpikir terbalik, jangan mengharapkan dari luar ke dalam. Sekarang apa yang sudah ada di dalam? Yesus Raja di dalam, kerajaannya di dalam, unsur-unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita sudah di dalam. Biarkan lewat proses hidup, ada tekanan datang, kita seperti dipencet, digenjet. Biarlah keluar semua unsur kerajaan ini. Dan dunia akan melihat hidup kita berbeda dengan yang lainnya. Kita ditekan pun keluar adalah pujian penyembahan. Hidup kita ditekan apapun keluar ucapan syukur. Hidup kita difitnah apapun, kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada kompromi dengan dunia ini lagi. Dan ketika itu terjadi, Anda sedang memanifestasikan keluar unsur-unsur kerajaan. Dan saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Dan kita akan menjadi berkat, bahkan berbuah lebat dan tinggal tetap. Saya akan berdoa buat Anda semuanya. Siapa yang ingin menghidupi kerajaan Allah, supaya Anda menjadi perwakilan kerajaannya di muka bumi ini dan menyatakan keluar semua unsur kerajaan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Sang Raja ketika kami bertobat dan menerima Yesus, Raja di dalam kami. Kerajaan-Mu di dalam kami. Unsur-unsur kerajaan-Mu ada di dalam kami. Ajar kami kuat untuk menanggung segala tekanan, fitnah, disalah mengerti, proses-proses kehidupan apapun Tuhan. Karena kami tahu penderitaan badani yang kami alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan di depan sana. Terima kasih, kuatkan teguhkan hati jemaat-Mu. Agar supaya mereka semua teguh hati dan punya semangat yang kuat oleh anugerah-Mu. Menyatakan keluar semua unsur kerajaan. Dunia melihat kami hidup benar. Kami takut Tuhan. Kami menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.